Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Anak-anak semua, di kesempatan video kita kali ini, kita akan belajar latihan soal sumatif akhir semester 2, mata pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila, kelas 4, bagian pilihan ganda. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, kita langsung saja ke soal yang pertama. Manusia memiliki hakikat sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidupnya saling A. Bersaing, B. Membutuhkan, C. Membenci, D. Mengejek. Nah anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat? Anak-anak semua, manusia memiliki hakikat sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu berarti manusia saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Membutuhkan. Anak-anak, kita lanjut ke soal yang kedua. Kegiatan penggalangan bantuan untuk korban bencana bagi anak-anak sekolah dasar dilakukan untuk menumbuhkan sikap A. Suka menolong, B. Percaya diri, C. Toleransi, D. Mandiri. Kira-kira jawaban yang tepat adalah ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah A. Suka menolong. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga. Warga yang gemar melakukan gotong royong cenderung hidup dalam A. Pertikaian, B. Perpecahan, C. Kerukunan, D. Kecemasan. Anak-anak semua, gotong royong ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Melakukan gotong royong adalah cenderung hidup dalam, ya benar sekali anak-anak, yaitu kerukunan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Kerukunan. Kita lanjut ke soal yang keempat. Akibat bencana banjir, jalan menuju kampung rusak parah. Pihak yang bertanggung jawab untuk perbaikan jalan itu adalah A. Ketua RT, B. Pihak kelurahan, C. Pihak kecamatan, D. Seluruh warga. Nah anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Seluruh warga. Nah anak-anak semua, jika ada jalan yang rusak akibat bencana banjir atau bencana alam lainnya, yang bertanggung jawab adalah kita semua. Kita lanjut ke soal yang kelima. Gotong royong yang dapat dilakukan guna mengantisipasi banjir adalah A. Menanam pohon, B. Perbaikan jembatan, C.
pembuatan jalan alternatif. D. Pendirian posko siaga. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ingat yaitu gotong royong yang dapat dilakukan guna mengantisipasi banjir. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah A. Penanaman pohon. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang keenam. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama adalah A. Belajar kelompok, B. Membersihkan kelas, C. Penggalangan dana, D. Mengejek teman. Nah, anak-anak semua, perlu anak-anak garis bawahi yaitu yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama adalah mengejek teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Contoh sikap yang dapat diterapkan untuk membina persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah A. Menolak kegiatan siskamling, B. Bergotong royong dengan sukarela, C. Merasakan penderitaan orang lain, D. Merayakan hari besar agama. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah B. Bergotong royong dengan sukarela. Jadi anak-anak, contoh sikap yang dapat diterapkan untuk membina persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah bergotong royong dengan sukarela. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-8. Diah dan Rika melihat tetangganya kesulitan membawa barang-barang. Sikap yang sebaiknya mereka lakukan adalah A. Meninggalkannya, B. Mengacuhkannya, C. Menolongnya, D. Menertawakannya. Nah, anak-anak, jawaban yang tepat yang mana kira-kira ya? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah C. Menolongnya. Jadi, kita sebaiknya kalau melihat orang yang sedang kesulitan, kita harus menolongnya. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Akibat badai yang terjadi semalam, banyak sampah yang berterbaran di halaman sekolah. Agar tidak terasa berat, membersihkan lingkungan sekolah dapat dikerjakan secara A. Gotong royong, B. Kelompok, C. Sendirian, D. Bergantian. Nah, anak-anak semua, agar tidak terasa berat membersihkan lingkungan sekolah dapat dikerjakan secara, ya benar sekali anak-anak, dengan cara gotong royong. Nah, anak-anak semua, seperti halnya kita mengerjakan sesuatu, kalau pekerjaan itu kita lakukan secara gotong royong, pekerjaan akan semakin cepat selesai dan pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-10. Gede dan Bima merupakan teman baik. Mereka banyak melakukan aktivitas bersama. Saat ulangan di kelas, Gede melihat Bima tidak bisa mengerjakan. Gede kemudian memberitahukan jawabannya kepada Bima.
Sikap gede tersebut adalah A. Sangat baik hati, B. Sangat mulia, C. Suka menolong, D. Tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak semua, jika ada kejadian seperti Gede dan Bima, itu tidak boleh dilakukan. Karena pada saat ulangan harus bekerja sendiri. Tidak boleh menyontek maupun mencari jawabannya di teman kalian. Itu namanya menyontek. Jadi sikap yang baik itu adalah tidak boleh anak-anak memberikan bantuan atau tidak boleh memberikan contekan. Jadi sikap gede tersebut adalah tidak boleh dilakukan. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, anak-anak semua masih semangat kan belajarnya? Kalau masih semangat, ayo kita lanjutkan ke soal yang ke-11. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang dapat mempererat A. Tali persaudaraan, B. Rasa kebencian, C. Egoisme, D. Sukuisme. Nah, anak-anak semua, gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan dan tali persaudaraan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Tali persaudaraan. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Contoh kerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama adalah, nah anak-anak, ini termasuk dari kebutuhan kolektif, yaitu contoh bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama. A. Mengerjakan ulangan bersama, B. Mengerjakan tugas kelompok, C. Membantu ibu mencuci piring, D. Memperbaiki jembatan yang rusak. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah, ya, benar sekali anak-anak, jawaban yang tepat adalah D. Memperbaiki jembatan yang rusak. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-13. Tude dan Aldi bekerja sama ketika mendapat tugas piket. Tude dan Aldi telah menerapkan gotong royong di lingkungan A. Rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Negara. Nah, anak-anak semua, dari soal berikut ini yaitu Tude dan Aldi bekerja sama ketika mendapat tugas piket, yaitu pastinya anak-anak mengetahui bahwa Aldi dan Tude telah menerapkan gotong royong di lingkungan sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sekolah. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Ibu sedang memasak di dapur. Sikap yang dapat dilakukan Maika adalah A. Pergi bermain, B. Mencicipi masakannya, C. Ikut membantu, D. Pura-pura tidur. Nah, anak-anak semua, jika kalian melihat ibu kalian sedang memasak di dapur, sikap yang dilakukan seharusnya adalah, ya, benar sekali anak-anak, yaitu ikut membantu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Ikut membantu. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-15. Gotong royong juga dapat diikuti anak-anak. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan adalah, perlu anak ketahui bahwa gotong royong juga dapat diikuti anak-anak.
bentuk yang dilakukan atau aktivitas yang dapat dilakukan adalah, perlu anak-anak digarisbawahi adalah yang dapat diikuti anak-anak. A. Menebang pohon yang sudah tua. B. Membuat tanggul untuk sungai. C. Mengumpulkan sampah untuk dibuang di bak sampah. D. Memasang gapura di jalan masuk kampung. Jadi, yang dapat dilakukan atau diikuti anak-anak yaitu C. Mengumpulkan sampah untuk dibuang di bak sampah. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-16. Gobak sodor adalah permainan yang mengandung nilai gotong royong di mana dilakukan dengan A. Seorang diri. B. Kerjasama dengan tim. C. Bermain strategi. D. Mengalahkan lawan. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah B. Bekerja sama dengan tim. Jadi anak-anak, gobak sodor itu adalah permainan tradisional yang mengandung nilai gotong royong di mana dilakukan dengan bekerja sama dengan tim. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-17. Di bawah ini adalah sikap dengan rasa yang terjalin dalam hidup rukun bersama tetangga, yaitu A. Melakukan siskamling bersama. B. Melakukan kerja bakti. C. Bermain ke rumah tetangga. D. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-18. Keputusan dalam musyawarah menjadi tanggung jawab A. Individu. B. Bersama. C. Perorangan. D. Kelompok. Nah, anak-anak semua, keputusan dalam musyawarah menjadi tanggung jawab bersama. Dalam musyawarah, kita mengutamakan kepentingan bersama daripada dengan kepentingan pribadi. Nah, anak-anak, jawaban yang tepat itu adalah B. Bersama. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-19. Sikap kerukunan di sekolah dapat diwujudkan dengan A. Berbagi contekan. B. Membolos bersama. C. Melakukan piket kelas. D. Tidak mengerjakan tugas. Nah, anak-anak semua, sikap kerukunan di sekolah dapat diwujudkan dengan melakukan piket kelas. Anak-anak, pada saat kita melakukan piket kelas, sikap kerukunan dan sosialisasi terhadap teman itu saling kita pupuk saat melakukan piket kelas. Jadi anak-anak, sikap kerukunan di sekolah itu perlu kita jaga kepada semua orang yang ada di sekolah. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-20. Sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun ras disebut sikap A. Terpuji. B. Toleransi. C. Acuh tak acuh. D. Bijaksana. Jadi anak-anak, sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun ras itu disebut sikap toleransi. Jadi anak-anak, jawaban yang tepat adalah B. Toleransi. Anak-anak, kita lanjut ke soal yang ke-21. Contoh gotong royong di lingkungan rumah
ditunjukkan oleh kegiatan. Nah, anak-anak perlu anak-anak ingat, yaitu gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? A. Bagas membantu ayah mencuci motor. B. Winda membuang sampah di tempat sampah. C. Ibu memasak untuk hidangan para warga. D. Ricky dan Probi menjenguk Bima yang sedang sakit. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah A. Bagas membantu ayah mencuci motor. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-22. Nilai yang ada ketika seluruh warga ikut serta dalam kegiatan gotong royong adalah A. Semangat berjuang. B. Rela berkorban. C. Tolong menolong. D. Kebersamaan. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat adalah D. Nilai kebersamaan. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal 23. Manfaat yang diperoleh warga ketika melaksanakan siskamling adalah A. Keamanan lingkungan terjaga. B. Lingkungan bebas dari sampah. C. Pekerjaan linmas berkurang. D. Tercipta kerukunan dengan tetangga. Jadi anak-anak, siskamling itu adalah menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Jadi manfaat yang diperoleh warga ketika melaksanakan kegiatan siskamling itu adalah A. Keamanan lingkungan terjaga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ke-24. Persiapan yang dapat dilakukan ketika musim hujan tiba untuk menghindari bencana banjir di lingkungan masyarakat adalah A. Mengadakan doa bersama. B. Menggalakkan kegiatan siskamling. C. Gotong royong membuat dapur umum. D. Kerja bakti membersihkan saluran air. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah D. Kerja bakti membersihkan saluran air. Nah, anak-anak, persiapan yang dapat dilakukan ketika musim hujan tiba untuk menghindari bencana banjir yaitu dengan cara bekerja bakti membersihkan saluran air. Nah, anak-anak, kita lanjut ke soal yang ke-25. Membantu teman yang terkena musibah merupakan perwujudan dari sikap A. Bekerja sama. B. Suka menolong. C. Kerja keras. D. Toleransi. Nah, anak-anak semua, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali anak-anak. Jawaban yang tepat itu adalah B. Suka menolong. Nah, anak-anak hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.